Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih mengambil bacaan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 1. Kali ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Demikian bunyinya. Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Namun, Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus, dari perikop yang kita baca dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 itu, saya mengambil tema apa yang kamu cari. Bapak Ibu Saudara terkasih, di ayat 39, Yesus berkata kepada 2 murid Yohanes itu, "Marilah." Artinya Yesus memanggil murid-muridnya itu. Kata-kata marilah merupakan satu panggilan. Panggilan Yesus kepada murid-muridnya itu adalah satu anugerah. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita saat ini juga dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia, itu pun satu anugerah bagi kita. Satu anugerah. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita bisa menerima anugerah itu? Lalu Yesus berkata, "Apa yang kamu cari?" Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita renungkan. Kita mengikuti Yesus, sesungguhnya apa yang kita cari? Apa motivasi kita ikut Yesus? Kalau Bapak Ibu yang terjun di pelayanan, apa motivasi Bapak Ibu terjun di pelayanan? Di video saya yang lalu saya sudah berkata, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saya ada satu dosa. Dengan saya mengikuti Yesus, saya memohon, saya meminta supaya dosa saya itu dihapuskan. Dan itu terjadi. Jadi yang pertama motivasi saya ikut Yesus adalah supaya dosa saya diampuni, dosa saya dihapus. Lalu sekarang saya pelayanan. Menjadi seorang pewarta, menjadi seorang pengajar. Apa motivasi saya? Saya mau sharing sedikit Bapak Ibu Saudara kasih, apa motivasi saya? Pada saat saya mau mengikuti yang namanya TC untuk menjadi pewarta, saya merenung dulu, saya berdoa dulu, saya bertanya dulu kepada Tuhan, sesungguhnya apa motivasi saya untuk menjadi seorang pewarta, untuk pelayanan? Yang saya dapat Bapak Ibu Saudara kasih, gambaran sebuah rem. Lalu setelah saya renungkan lagi, setelah saya bertanya lagi kepada Tuhan, apa makna dari rem itu? Ternyata yang saya dapat adalah supaya saya bisa mengerem sikap saya, perkataan saya, perbuatan saya, tingkah laku saya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara kasih, kalau dulu misalnya saya lagi bawa mobil, ada orang bagaimana gitu, wah keluar nama-nama kebun binatang dari mulut saya. Bayangkan kalau malam ini saya khotbah, lalu besok saya melakukan hal itu, ternyata orang yang saya ucapkan dengan nama-nama kebun binatang itu, ternyata umat yang tadi malam datang.
Apa yang terjadi? Makanya untuk rem. Artinya apa? Apa yang saya ucapkan sebisa mungkin saya lakukan. Rem, supaya saya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sekarang kita renungkan, Bapak Ibu ikut Yesus. Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu menjadi orang Katolik. Apa motivasinya? Atau Bapak Ibu yang menjadi pelayan. Apa motivasi Bapak Ibu menjadi seorang pelayan? Apakah mencari kesuksesan? Apakah mencari kesenangan? Apakah kita menganggap kalau ikut Yesus semuanya akan menjadi mudah, akan menjadi gampang? Ingat, Matius 8 ayat 20 dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia ini adalah Yesus. Yesus berkata kalau burung aja punya sarang. Serigala punya liang. Sedangkan Yesus sendiri untuk meletakkan kepalanya saja tidak tahu di mana. Ini Yesus mau berkata kepada kita bahwa kita ikut Yesus bukan berarti nggak ada kesulitan. Saya menjadi pelayan Tuhan, saya menjadi pewarta, kesulitan itu ada. Kesulitan itu datang silih berganti. Tetapi pada saat kita ikut Tuhan, kita tahu bagaimana cara kita mengatasinya. Kesulitan-kesulitan yang datang. Mari kita renungkan Bapak Ibu terkasih, apa motivasi kita, apa tujuan kita ikut Yesus. Apa tujuan kita melayani Tuhan. Selamat merenungkan semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati.